Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu bagi kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pengelolaan persampahan kelas A ya. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi ya yang untuk tujuannya adalah untuk menambah wawasan kalian ya terkait dengan seperti apa sih. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, kita itu sebenarnya arah pengelolaan sampah yang ideal atau yang sesuai dengan untuk kondisi kita di masa yang akan datang itu seperti apa gitu. Nah, pertanyaan ini mungkin salah satunya bisa dijawab dengan kita mencoba untuk melakukan studi banding atau melakukan perbandingan dengan negara yang sistem pengelolaan sampahnya itu sudah sangat baik gitu. Artinya kita berasumsi terlebih dahulu atau membuat sebuah hipotesa bahwa sistem pengelolaan sampah di suatu negara tertentu yang sudah maju, seperti itulah model pengelolaan sampah Indonesia ataupun di tempat kita ya di Kota Pontianak untuk beberapa tahun ke depan gitu. Nah, di sini saya akan men-share sebuah pengalaman di mana dulu kita pernah Universitas Tanjung Pura itu dulu pernah, dan saya juga terlibat di situ ya, pernah menginisiasi dan sudah berjalan pada tahap-tahap awalnya, tapi untuk tahap selanjutnya itu memang ada hambatan gitu ya. Hambatan ini dikarenakan yang paling krusial itu adalah di dalam program Waste Refinery Indonesia ini, ya, nama programnya itu adalah Waste Refinery. Untuk di Indonesia dikenal dengan Waste Refinery Indonesia ini, koordinatornya adalah UGM. UGM ini yang menjadi motornya adalah dosen Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Bu, siapa lupa saya? Kalau tidak salah Bu Fauziah. Beliau ini di tengah jalan program ini ya sudah cukup sukses ya. Untuk tahap awal beliau sakit dan kemudian meninggal dunia. Tidak lama setelah suaminya meninggal terlebih dahulu ya. Di sini perwakilan daripada Buros University ya, dan juga kota Buros sendiri yang diwakili oleh Mr. Ole Engstrom, dan yang mewakili Buros University, tulisannya Boras ya, tapi kita bacanya Buros, yang terletak di Swedia ya.
Muhammad Akhundzadeh waktu itu ya, kelahiran Iran ya, atau mungkin juga masih warga negara Iran yang berkarir ya sebagai dosen di Buros University di uh, chemical engineering ya, teknik kimia. Itu pernah berkunjung ya ke Untan ya, Universitas Tanjung Pura, dan saya juga sempat bertemu dan menemani beliau-beliau di lapangan ya. Yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana sebuah pola pikir atau pandangan atau sebuah model ya, bagaimana sebuah sistem pengelolaan sampah di masa depan gitu. Nah ini boleh kita katakan West Refinery ini adalah sebuah proyek ya, tapi proyek ini jangan kita konotasikan kepada uang ya gitu. Walaupun memang ada unsur-unsur itu ya, tapi tidak selalu bicara masalah uang ya. Tetapi juga ini berbicara juga, kalau proyek itu berbicara berbicara sebuah aktivitas yang dilakukan oleh tim gitu. Kemudian tujuannya adalah membuat suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan manusia. Nah, Kota Buros sendiri, mungkin di antara sekian kota di Swedia, Kota Buros ini yang paling terdepan di dalam manajemen atau pengelolaan sampah, sehingga dia menjadi sebuah kota ini menjadi sebuah model bagi kota-kota yang lainnya di Swedia, bahkan di Eropa gitu. Dan inilah yang mau ditularkan kepada seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Nah, karena kemarin itu Bu Dr. Fauziah ya, kalau tidak salah saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat gitu, beliau ini pernah mengambil program S3 di Buros University, kemudian kalau di sana itu jabatan rektor itu dilelang ya. Jadi bisa saja rektor di suatu universitas di Swedia itu, yang menjadi rektor itu seseorang dari negara lain. Jadi siapa yang berminat ya silakan mendaftar, ikut seleksi, kemudian berkompetisi gitu. Nah, Bu Dr. Fauziah ini pernah menjadi rektor di Universitas Buros. Mungkin karena saking tidak ada yang mau kali ya. Karena tingkat kesejahteraan di Swedia kan sangat tinggi ya. Pengangguran aja senang hidupnya di sana ya. Pengangguran tunawisma gitu ya. Dijamin hidupnya di Swedia gitu ya. Nah, mungkin pada waktu itu tidak ada yang berminat atau mungkin ada yang berminat, tapi mungkin kualifikasi atau kualitas daripada, artinya Bu Dr. Fauziah ini bisalah terpilih jadi rektor di Buros. Nah, ini menggiring ya program ini ke UGM yang merupakan asal universitas beliau. Nah, kita mengenal dulu Swedia. Ini datanya memang tidak diupdate ya, ini tahun 2009 ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ya kalian sendirilah mengupdate-nya. Penduduknya sekitar 9 juta ya. Berarti kurang lebih ya kecil lah dibandingkan kita ya. 9. Ini tulisannya
Inggris, tapi kadang-kadang tuh berpengaruh ke bahasa. Kalau di Swedia tuh bahasa, lupa saya bahasanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Pokoknya negara yang dekat-dekat situ, Swedia, Norwegia, ada nama bahasanya itu. Halo, ada yang tahu? Ada apa enggak ya mahasiswanya nih ya? Ada Pak. Ada yang tahu? Bahasa Skandinavia ya. Anggap aja gitu. Pokoknya negara-negara Skandinavia itu Swedia, Norwegia, mungkin saya tahu Finlandia apa masuk apa enggak ya. Sebab dia dekat-dekat situ. Kemudian ada satu lagi tuh yang juga dia juga mengaku dia nenek moyangnya bangsa Viking. Islandia ya. Itu negara-negara Skandinavia gitu. Kalau 9 juta orang ya kurang lebih Jakarta lah, penduduk Jakarta ya 10 juta ya. Mungkin lebih. Kemudian luasnya itu 450.000 kilometer persegi, hutan 53% ya, kemudian terdapat danau dan sungai itu 9%, masuk ke dalam negara anggota Uni Eropa, kemudian jenis iklimnya ya, masuk iklim Nordik, bahasanya bahasa Swedish ya. Swedish language, padahal ada tulisannya di situ, kalian enggak ngamati. Tapi Skandinavia lah gitu ya, bahasa-bahasa di rumput bahasa Skandinavia gitu ya, Mas. Kemudian inhabitant ini apa ya artinya? Coba googling, saya lupa. 100.000 inhabitants. Halo? Oh ini saya ngomong sendiri nih kayaknya nih. Penduduk kali Pak. Inhabitant penduduk ya? Kepadatan penduduk, Pak. Kepadatan penduduk 100, biasanya kan per luas ya. Oke, lanjut aja kita. Jadi ada slogan seperti ini ya, kondisi ini ada sebuah pemandangan ya, nggak tahu di mana ini ya. Tapi yang jelas bukan di Swedia ya. Ini nggak tahu di mana nih. Banyak burung camar gitu ya yang mencari makan di TPA ya, landfill. Ini di Kota Buros tahun 30 tahun yang lalu. Kalian dijebak gitu aja nggak jawab, berarti kalian nggak merhatikan ya. Jadi dulu seperti ini pemandangannya 30 tahun ya, lalu Kota Buros ya. Ya kurang lebihnya kita lah gitu kan. Jadi memang begini, kenapa ditulis 30 tahun ya? Karena gini, pernah disampaikan pada waktu itu bahwa Kota Buros itu, jadi masyarakat Kota Buros itu bisa berubah menjadi seperti sekarang ini butuh waktu 30 tahun. Nah, program Waste Refinery ini adalah merupakan bukti sukses dari bagaimana sebuah masyarakat ya, termasuk pemerintahan di situ di Kota Buros itu, dia mengubah lingkungannya menjadi jauh lebih baik. Yang seperti saat sekarang ini itu membutuhkan waktu 30 tahun. Nah, mereka punya pengetahuan dan juga punya
keahlian ya dan pengalaman, di mana mereka tuh mau membagikan pengetahuan, pengalaman dan keahlian mereka itu di dalam membuat perubahan ya menjadi seperti saat sekarang ini, dan diharapkan negara-negara atau kota-kota yang mereka bantu itu tidak membutuhkan waktu yang lama 30 tahun seperti mereka gitu. Nah, itu yang pernah disampaikan. Kalau dulu kan mungkin mereka 30 tahun karena masih mencari-cari ya, belum ada model diadopsi gitu. Nah, ini sekarang. Kalau yang tadi 30 tahun yang lalu, sekarang itu seperti ini. Kota Buros. Ya. Ini pemandangan yang umumnya kalau kita ke Eropa ya. Kalau saya yang terakhir itu ke Paris ya, jadi kalau summer ya seperti ini ya. Banyak tempat tongkrongan lah gitu kan. Kafe-kafe gitu ya. Berarti ini mirip ya, artinya saya ngambil contoh di Boros dan di pengalaman saya ya. Di mana di Paris. Saya waktu ke London dulu 2014 kurang begitu memperhatikan lah kalau yang seperti ini. Mungkin dulu 2004 ke Amsterdam ya sama juga ya seperti inilah ya, kemudian Belgia dan sebagainya. Artinya apa? Artinya standar kota di Eropa seperti inilah gitu ya. Ini biasa gitu. Kalau kita melihatnya luar biasa gitu. Artinya 30 tahun yang lalu itu ya kondisi seperti ini, kondisi yang buruk sekali ya bagi orang Eropa ya. Pengelolaan sampahnya ya sama dengan negara berkembang saat ini, sama seperti di Indonesia ya, pemandangannya seperti ini kan. Ada alat berat, kemudian ada binatang yang ya kalau di kita tuh sapi ya, sapi, kambing, kalau ini burung ya, burung camar ya. Jadi seperti ini. Tidak terlihat sampah ya. Kemudian bukan saja untuk manusia ya, hewan pun nyaman gitu ya. Hidup di kota Buros itu ya. Kalau kita binatang juga nyaman ya. Di kota Pontianak kan. Cuman beda binatangnya. Ular, tikus, curut ya. Rumah saya tuh sering kemasukan curut ya. Nah, ini yang terjadi saat ini tuh di kota Buros ya. Landfilling tuh 0%. Maksudnya bukan ada TPA ya, tapi pertumbuhan landfill baru, TPA baru tuh nggak ada. Karena saking sedikitnya sampah yang dibuang. Saking sedikitnya residu sampah yang dibuang ke TPA. Jadi TPA-nya di situ-situ terus bertahun-tahun gitu, nggak penuh-penuh. Kemudian program daur ulang sampah itu sudah mencapai 27% ya, ini tahun 2009. Kemudian pengelolaan sampah ya, secara biologi sampah organik secara biologi itu sekitar 30%, lebih tinggi dari daur ulang. Dan insinerasi ya itu 43%-nya. Jadi mungkin karena negara ini adalah tergolong negara maju di mana sampah anorganiknya boleh jadi lebih tinggi ya dibandingkan sampah organiknya, sehingga untuk kontribusi terhadap program insinerasi atau sampah yang diselesaikan melalui program insinerator ya, atau program insinerasi menggunakan insinerator itu menjadi energi itu 43%. Nah, bagaimana
jalannya program-program ini ya. Tapi yang jelas ini adalah mencirikan sebuah negara maju ya. Jadi kalau misalnya kita mau Kota Pontianak kita ini menjadi dianggap negara maju juga, itu menjadi barometernya juga, salah satu barometernya adalah cara pengelolaan sampahnya gitu. Di mana di situ ada melakukan pendaur ulangan sampah, kemudian sampah itu diolah, sampah organiknya diolah secara biologi menghasilkan energi, menghasilkan juga atau menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi. Gitu ya. Kemudian sampah anorganiknya dijadikan bahan bakar pembangkit listrik dengan insinerator. Nah, ini filosofinya ya. Ini adalah filosofi ya, sebuah hierarki yang menjadi filosofi pengolahan sampah yang maju ya. Yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita meminimasi atau mengurangi sampah. Ya, reduce. Kemudian sampah yang bisa digunakan kembali, reuse ya. Kemudian di bawah itu ya, di bawah reuse adalah recycle ya. Jadi sampah itu didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat atau bagi diri sendiri atau memiliki nilai ekonomi. Kemudian energi recovery ya. Jadi sampah dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik atau menghasilkan energi alternatif gitu. Nah, kemudian tidak perlu lagi adanya landfill. Nah, ini sebenarnya sangat sesuai untuk Kota Pontianak yang mana keterbatasan lahan itu sangat tinggi. Nah, kemudian dilakukan reklamasi TPA ya. Yang sudah tua itu ya karena TPA-nya itu tidak membutuhkan TPA yang baru, otomatis TPA yang lain itu sudah tidak akan digunakan lagi sehingga direstore atau dilakukan reklamasi untuk misalnya dibuat taman atau RTH ya, taman atau ke RTH ataukah pusat ini ya, pusat untuk olahraga ya. Jadi kalau saya pernah dulu waktu sekolah di Kuala Lumpur itu pernah berolahraga di sebuah kawasan yang dulunya itu TPA ya. Itu tidak sama sekali tidak kelihatan ya. Jadi dia taman gitu, taman ada jogging tracknya, ada area untuk untuk bersantai, ada area untuk melakukan senam, kemudian yoga dan sebagainya di situ kan. Jadi memang tidak nampak sama sekali itu adalah sebuah TPA. Nah, ini adalah foto kampus ya, kampus University of Buros ya. Mengapa di dalam materi ini kok ada gambar atau kita menyinggung sebuah universitas? Nanti kita lihat bagaimana peran universitas itu menjadi sangat penting ya, sangat vital dalam melakukan perubahan. Dan ini adalah kita sebagai mahasiswa, ya Anda sebagai mahasiswa, kita sebagai akademisi, Anda sebagai mahasiswa, dan saya sebagai dosen. Itu bisa perubahan itu ya, perubahan di sebuah kota atau di sebuah negara itu bisa dimulai dari sebuah ide, dari sebuah
penelitian ya dari sebuah aktivitas di universitas. Nah, ini profil singkatnya lah ya, Universitas of Buros ya. Nanti kalian pun kalau mau tahu lebih jauh bisa searching di Mbah Google ya. Jadi seperti yang tadi saya singgung bahwa Universitas Buros ini merupakan sebuah model, demikian juga kota Burosnya. Jadi mulainya dari universitas dulu, baru dia keluar ke kota Burosnya, baru ke seluruh Swedia, baru ke seluruh dunia. Artinya apa? Kita sangat sulit ya untuk menganjurkan kepada orang di luar kita, ya, atau orang di luar kita sendiri, atau orang di luar universitas, orang di luar kampus, untuk mengolah sampah dengan benar, untuk merubah sikap terkait dengan sampah, kalau kita sendiri itu belum melakukannya. Kalau universitas kita sendiri, kampus kita itu belum melakukan. Nah, itu yang mau saya sampaikan di dalam materi. Nanti kalau misal kita lagi ceramah tuh ditanya, gimana Pak dengan Untan udah melaksanakan belum Pak pemilahan sampah? Belum. Kalau belum, ya malulah kita ya nyuruh-nyuruh. Kalau belum Bapak itu ajalah, Bapak didik dulu teman-teman sejawat Bapak itu untuk melakukan pemilahan sampah di kampus gitu, untuk melaksanakan bagaimana pengelolaan sampah yang benar di kampus Bapak. Itu Bapak minta kami untuk melaksanakannya. Kan repot ya? Atau ditanya, Bapak di rumah udah memilah sampah? Belum. Nah itu. Makanya itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita mengingatkan kita semua ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Makanya kita dalam mata kuliah ini ada minta kalian untuk buat komposter kan? Nah ini kaitannya antara masyarakat dan sampah ya. Kita adalah bagian dari masyarakat ya. Kita itu menghasilkan limbah ya, limbah berbentuk cairan, padatan gitu ya. Kemudian di taman pun kita, di taman di pekarangan kita juga ada sampah gitu ya. Kemudian di sekitar kita ya ada aktivitas-aktivitas yang menghasilkan limbah ya, termasuk di situ sampah ya. Nah, paradigma yang harus di paradigma yang pertama yang harus dirubah itu pertama adalah kita tidak serta-merta sampah itu kita berpikir paradigma lama. Itu untuk dibuang. Ada sampah dikumpul, angkut buang. Ada sampah, muncul sampah, atau sampah, ada timbulan sampah, dikumpulkan, angkut, dibuang. Tidak seperti itu lagi. Paradigmanya tidak seperti itu. Paradigma baru ya. Nah ini mengenal saja ya beberapa kebijakan dan program itu yang mendorong ya. Jadi memang ada beberapa kalau kita mau menyelesaikan permasalahan sampah yang besar seperti ini tidak bisa hanya satu aspek ya. Tapi ada beberapa aspek yang harus digerakkan gitu. Misalnya yang nomor satu itu perencanaan, ini master plan ya, master plan ini untuk pengolahan ya, pengolahan sampah ya. Plan di sini beda dengan plan ya, ini master plan-nya harus ada gitu. Tapi sudah mengarah kepada pengolahan sampahnya, bukan sekadar pengelolaan. Pengolahan sampah itu bagian dari pengelolaan, tapi ada master plan tersendiri terkait dengan pengolahannya gitu. Mau seperti apa kan? Kemudian yang kedua, komponen yang lain yang bisa menggerakkan ini, yang
dibutuhkan untuk menggerakkan solid waste management di sebuah kota itu adalah produser ya. Ini di tanggung jawab dari produser. Produser ini adalah tanggung jawab dari penghasil sampah ya. Baik itu di rumah tangga kita ini, kemudian di universitas, di apa institusi pendidikan, institusi perkantoran, kemudian juga pabrik, semuanya, semua stakeholder itu punya tanggung jawab. Ya, jadi penghasil sampah yang bertanggung jawab atau tanggung jawab yang tinggi pada penghasil sampah atau produser sampah. Kemudian yang ketiga ini adalah adanya program investasi lokal ya. Jadi tetap memang membutuhkan modal ya untuk apa? Untuk menggerakkan komponen-komponen pengelolaan sampah ini. Dan ini harus dimulai dari yang lokal. Cari yang lokal dulu. Kemudian dari aspek, jadi Municipal Waste Treatment Plan itu adalah aspek ininya, kelembagaannya ya. Kelembagaan itu termasuk di dalamnya adalah perencanaan, kemudian producer responsibility ini adalah aspek keterlibatan masyarakat, keterlibatan stakeholder ya, kemudian local investment program ya, ini adalah aspek pembiayaan. Termasuk aspek ini aspek pembiayaan. Kemudian landfilling tax ini adalah aspek hukum juga dibutuhkan gitu. Di sini misalnya contoh di Swedia ada pajak hampir 27 euro per ton sampah yang dihasilkan kalau mengoperasikan TPA. Kemudian juga ada pelarangan terkait dengan pembakaran sampah di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah pelarangan perluasan TPA untuk semua ya, untuk semua sampah organik. Jadi sampah organik tidak boleh dibuang di TPA, tapi dia harus diolah. Nah, situ ada seperti itu. Ini aspek legal. Jadi aspek legal itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang aspek legalitasnya, aspek hukum ini sangat penting. Dan sepertinya kalau kita lihat di kasus di Swedia ya, ini justru yang paling penting di sini ini adalah perkuatan dari aspek hukumnya gitu. Kemudian juga di 2006 itu ada peningkatan pajak dari penggunaan landfill ya, itu 3 kali lipat. Artinya di sini mungkin ini bagi untuk perhitungan ya untuk sampah ya, sampah yang dibuang ke landfill itu dikenakan pajak itu mengalami peningkatannya 3 kali lipatnya sampai mencapai hampir 47 euro per tonnya. Nah, kemudian juga hampir sama ya untuk pembakaran sampah di insinerator itu ada pajak yang meningkat ya, mulai dari 8 euro sampai dengan 47 euro. Artinya apa? Ini adalah bagaimana usaha-usaha dari Swedia ya untuk melakukan untuk mengurangi aktivitas yang aktivitas yang tadi itu yang di slide yang sebelumnya itu ada hierarki ya. Dia menuju ke hierarki yang paling tinggi. Jadi sedikit demi sedikit itu perlahan-lahan itu dibatasi yang istilahnya
implementasi yang sifatnya yang hierarkinya ada di bawahnya gitu. Nah, apa itu program waste refinery atau apa itu waste refining? Refinery coba cari kan apa, tengok di Google Translate apa artinya refinery? Waste refinery atau waste refining nih yang kalian lihat nih. Cepatlah. Tidur kan nih? Kalau tidur kita udah aja ya. Penghilang Pak yang saya dapat Pak. Hah? Apa? Penghilang gitu Pak. Penghilang. Pemulihan kali ya? Bukan pemulihan. Refining. Apa? Pemurnian. Waste refinery ya, pemurnian sampah ya. Jadi kalau kita lihat di tengah ini kan sampah ya. Jadi ini merupakan salah satu model lah ya pengelolaan dan pengolahan sampah ya. Jadi sampah ini di sebelah kiri ini bisa dikonversi ya menjadi energi ya, yang bisa dimanfaatkan untuk listrik, kemudian heater ya, pemanas, dan ini chill-nya apa ya? AC kah? Halo? Pendingin, Pak. Ya AC kan pendingin. Listrik, pendingin, dan pemanas. Jadi kalau di Eropa tuh ada heater ya. Di tiap ruangan itu ada heaternya. Apalagi Swedia yang cenderung dingin karena dia di utara ya. Itu agak gitu. Kemudian yang di tengah ini proses biologi. Proses biologi dia menghasilkan residu ya. Res ini enggak serta-merta dibuang ke landfill, tapi masih dapat digunakan untuk menjadi bahan baku untuk listrik. Ya. Nah, untuk proses biologi itu jadi apa aja? Pertama, yang umum biogas ya, biogas. Kemudian bisa juga sampah itu diolah menjadi etanol. Ya tentunya dengan sampah organik tertentu ya. Kemudian biopolimer juga bisa ya. Kemudian yang kuning ini yang sebelah kanan ya, sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti kertas, kemudian logam-logam dan gelas ya, kemudian plastik dan lain sebagainya. Ini programnya adalah daur ulang. Kalau yang organik tadi ini biological process untuk menghasilkan apa? Biogas, etanol maupun biopolimer. Sementara untuk yang anorganik ya, atau anorganik dan yang residu dari proses biologi ini digunakan untuk energi, diubah menjadi energi. Sehingga nanti ini tidak ada sampah yang tersisa gitu ya, yang dibuang ke TPA gitu ya. Ya, secara detail ya, ini pertama program daur ulang sampah ya. Kalau mau daur ulang sampah tadi udah ada tertentu ya. Ya, sampah kertas diapakan, sampah plastik diapakan, sampah logam diapakan gitu. Nah, kalau dia programnya adalah daur ulang, maka dia mau tidak mau dari tempat TPS-nya itu juga harus dipilah. Seperti contoh di sini ya. Kertas yang untuk pembungkus itu kardus ya kalau kita nyebutnya. Kemudian kertas biasa atau kertas putih.
kemudian metal ya, logam-logam, kemudian plastik, baterai ini sampah yang ini yang kecil nih yang di bawah ini ya, ini sampah B3. Kemudian untuk kaca juga dipisahkan yang berwarna dan tidak berwarna, yang bening ya. Itu tujuan nanti untuk pengolahannya atau daur ulangnya sendiri. Nah, ini kita lihat di gambar di sini bagaimana sampah yang dihasilkan atau sampah yang dikumpulkan untuk diolah dalam program Waste Refinery ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya di kota di Swedia ya. Dan ini yang diagram batang ini menunjukkan komposisi sampah di Swedia ya secara umum ya. Apa komponen yang paling besar di sini yang warna orange? Yaitu sampah anorganik yang digunakan untuk pembangkit listrik ya, menggunakan insinerator. Kemudian yang biologi ya, diikuti yang biologi ini yang diolah secara biologi, kemudian yang didaur ulang, kemudian ini yang kertas kardus ya, kemudian di atasnya lagi juga yang komposisinya cukup besar adalah kertas ya, kertas putih gitu ya, yang bukan kertas kardus ya gitu. Kemudian baru sampah elektronik ya, yang disebut dengan white goods. White goods itu dan sampah elektronik dijadiin satu gitu ya. Oke ya. Nah, halo, masih memperhatikan atau enggak? Masih, Pak. Oh, siap. Masih, Pak. Masih, Pak. Ini, pemandangan yang paling di sana itu mulai dari adanya pemilahan sampah mulai dari sumbernya ya. Kalau sampah yang anorganik itu masuk ke dalam plastik warna putih. Yang sampah yang organik itu masuk ke dalam sampah wadahannya itu ya, sampah warna hitam. Nah, nanti itu sampah-sampah itu kan diangkut menggunakan truk sampah ya. Kalau di sana umumnya sudah menggunakan yang kompaktor truk ya. Jadi bisa dipres gitu. Kemudian dibawa ke tempat pengolahan ya. Nah, ini ada videonya. Silakan diperhatikan. När du och jag sorterar våra hushållssopor i de svarta och vita påsarna är vi kanske inte alltid medvetna om. Jadi sampah itu ditumpahkan itu masih bercampur itu pada awalnya. Kemudian nanti dia dibawa seperti itu ya, diproses ke tempat yang selanjutnya. Nah, di sini ada sensor ya, sensor warna gitu, di mana sampah yang di dalam plastik putih dia nanti belok ke sebelah kiri gitu ya, dan sampah yang warna yang dibungkus dalam kantong hitam itu sebelah kanan. Jadi dipisah gitu nanti seperti itu. Kemudian sampah yang tadi itu yang warna putih itu ini dicacah ya. Dicacah ya. Ini sampah anorganiknya. Nah, ini adalah skema insinerator di sana di Kota Borås ya. Sampah yang udah dicacah tadi dibawa ke sini untuk dibakar, dijadikan umpan atau bahan
De baku båda untuk behöver insinerator. 14 000 kilo i 24 timmar. Omräknat blir det 336 000 kilo om dygnet. Det blir några billass från Solbacken, men inte i den utsträckning man tidigare behövde för att forsla avfallet till förbränning i Göteborg. Totalt minskar transportbehovet Nah, med ini 85%. pemandangan lokasi insinerator itu dia berada dekat dengan kota Buros, dan dengan teknologi yang ramah lingkungan dia tidak mencemari lingkungan gitu ya. Sebenarnya itu ada video lanjutannya, cuman saya belum dapat kemana gitu ya. Nanti saya cari dulu lah. Jadi tadi ya sampah anorganik itu yang warna putih itu ya. Nah, jadi berarti apa? Jadi di situ peran perguruan tinggi di situ selain teknik lingkungan ya, di situ ada juga dibutuhkan teknik elektro ya, teknik elektro, kemudian teknik mesin, teknik industri juga dibutuhkan di situ. Nah ini yang sampah anorganik lah kita nyebutnya ya, non biological waste ya. Ini dijadikan bahan baku untuk insinerator, menghasilkan listrik ini ya, 10 megawatt untuk listrik, kemudian 40 megawatt untuk digunakan untuk menghasilkan pemanas ya. Jadi kalau misalnya yang disalurkan ke dalam heater itu kan adalah, dia kan heaternya ini terpusat ya, jadi seperti berlangganan kalau di Eropa itu adalah gas panas yang disalurkan, dia ada pipa tersendiri untuk heater gitu. Demikian juga untuk yang pendingin gitu. Dan ini patut dicatat nih, yang kalimat terakhir itu tidak ada asap ya di ini ya, cerobong ini. Dan dia berada di tengah kota ya, dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini tadi yang contoh tadi ya, yang merah ya, yang conversion to energy ya. Kemudian yang biologi, yang tadi sampah organik diapakan. Nah, di sana itu di Kota Buros itu truk-truk ini, kemudian juga bis dan juga taksi-taksi itu menggunakan bahan bakar biogas dari sampah. Ya, jadi dia diolah secara biologi menggunakan digester ya. Nah, baru residunya dia yang udah nggak bisa diolah lagi di dalam digester ini, itulah yang jadi kompos. Kalau kita kan beda, kita langsung di kompos. Jadi itu level yang belum maju ya gitu. Nah, ini ada kalimat di sini. Jadi jangan digunakan untuk langsung dibuat kompos, karena itu tuh materialnya banyak yang mubazir lah gitu ya, tidak efisien dalam penggunaan material. Padahal sebenarnya sampah biologi itu sampah organik itu punya potensi yang tinggi ya untuk diolah menjadi biogas. Nah, biogas itu pemanfaatnya adalah untuk pemanas ya, juga bisa digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Tadi kan gas metan ya, gas metannya, biogas ini yang digunakan adalah gas metannya. Kemudian juga sebagai pembantu ya, biogas ini digunakan untuk proses pembuatan metanol gitu ya. Dan seperti di gambar itu adalah untuk bahan bakar kendaraan. Gitu. Nah, bagaimana pemilahan tugas dari pemerintahan dan universitas ya.
Ini bisa tergambar di sini ya. Contohnya, pertama, kalau dari sisi pemerintah kotanya itu adalah bagaimana dia mengidentifikasi dari masalah, kemudian universitas ini difungsikan sebagai untuk mencari penyelesaian masalahnya gitu. Kemudian juga nanti imbal baliknya dari pihak pemerintah itu dia menggunakan hasil-hasil dari kerja-kerja riset, studi-studi yang dilakukan oleh universitas itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau bisa bukan hanya itu, tapi juga bisa digunakan sebagai tindak lanjutnya adalah untuk bagaimana nanti kalau dari sisi universitasnya tuh dia bagaimana melakukan riset ya, studi-studi ya, sampai ke nanti ke studi kelayakannya ya. Nanti di pihak pemerintah itu ke bisnis plan-nya ya. Bagaimana nanti bisnis plan ini dibuat, disusun gitu ya. Agar nanti kalau nanti ini dari pihak pemerintah yang mau juga yang menjadi operatornya untuk melaksanakan terkait dengan memproduksi tadi melakukan dan juga nanti di dalam hal ini kita juga membutuhkan kepakaran yang baru ya. Jadi pasti nanti ini dalam bisnis plan itu bukan saja akan melibatkan 1-2 bidang keahlian, tapi juga mungkin juga bidang-bidang keahlian yang lainnya juga dibutuhkan. Dan barangkali juga dalam pelaksanaan nanti, misalnya tadi itu dari gambaran yang untuk memproduksi dari biogas, itu pemerintah yang melaksanakannya, ya, dia pasti akan membutuhkan staf-staf yang baru yang relevan yang terkait dengan usaha tersebut gitu. Atau mungkin bisa saja nanti dikerjasamakan dengan pihak swasta gitu. Nah, kemudian tugas selanjutnya dari perguruan tinggi adalah bagaimana mengedukasi masyarakat gitu ya. Ya, dan mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Ini di dalam program PKM kalau kita ya. Kemudian juga kepada mahasiswa untuk melahirkan agent-agent ya, agent of change gitu ya. Nah, ini adalah bidang apa saja tadi udah saya singgung yang terkait ya, yang dapat dilibatkan atau yang dibutuhkan untuk program waste refinery ya. Di situ ada teknik industri, ada teknik kimia, ada teknik sipil ya, ada teknik elektro ya. Ya. Nah, ini hierarki bagaimana tadi ya kita mulai dari kalau kita mau merubah sebuah kota, kita bisa mulai dari universitas ya, kemudian merubah kotanya, kemudian ditularkan, kemudian seterusnya menjadi bisa merubah seluruh negara dan akhirnya ke negara tetangga gitu. Nah, ini contoh, silakan dibaca saja ya. Saya memang agak kurang sehat ini tiba-tiba kalau saya agak berat ngomong ini, saya harus istirahat. Ya. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, saya langsung trauma waktu saya kena stroke ya. Yang ini silakan aja saya kira ini gambar-gambar untuk menjelaskan saja ya. Kalau di UGM itu sudah mulai seperti ini, kapan kita mulai gitu ya. Kemudian ini aplikasinya di pasar ya, di sini kalau di Jogja itu
yang digerakkan oleh UGM adalah pasar Piungan ya, pasar buah Piungan itu mungkin udah ada yang pernah ke sana gitu ya. Nah, ini ada contoh bagaimana kita mengembangkan, menularkan daripada kesenangan ini ke seluruh Indonesia ya. Baik, itu saja dari saya ya untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, oke.